jam tangan yang nggak jadi jual, gue kasih ke lo. Tapi si Donat buat gue. Jadi anak gua lu tukar sama jam tangan nih? Iya. Sorry ya Donat, lu gua tukar sama jam tangan. Si Lela sama si Didu juga begitu. Kagak mau punya mak tiri. Katanya mak tiri jahat kalau sama anak tirinya. Kayaknya ini mak tiri lu masa percobaan 3 bulan. Kalau emang lulus, ya udah kawin deh sama gua. Si Donat bisa kita manfaatin untuk menjalankan misi kita. Dia aja kita suruh taruh bom di rumah si Jupri. Nggak ada risiko dibandingin kita. Encer juga otak lo ya. Gue kepengen ngedidik lo ya, jadi tukang jahit. Lu ngurusin deh tuh tailor gue ya. Yang penting lo bisa makan. Mau. Gue mau bikin kutang nih. Pan lu tahu, si Patrick kalau main ganas. Tiap hari kutang gue putus mulu. Wah, yang bener. Terus bagaimana dong kutang gue? Lu nggak lihat ya, gue duduk di sini. Gue jadi penggantinya Zaitun. Gue mau nanya sama dia, gue kudu tahu siapa tuh pelakunya yang ngirim bom ke gue ini. Mendingan bawa ke puskesmas. Udah nggak usah diambil pusing lah, namanya juga anak kecil ah. Kagak bisa. Kalau perlu gue laporin tuh ke polisi. Ijem, mantanku, kayaknya kita buru-buru jadi harus pergi. Ayo Yip. Dasar laki-laki kagak punya perasaan. Neng, udah jadi nih. Astagfirullahaladzim. Lu kagak salah apa nih? Masa mangkok gue jadi ada 3? Loh, katanya si Patrick memang lu punya 3. Wah lu kurang ajar ya. Lu pikir gue kucing apa? Ya udah, jangan marah-marah. Hitung-hitung, 1 mangkoknya bonus. Pokoknya, kalau satunya rusak sama si Patrick, masih ada cadangannya. Ah lu jangan ngomong dah. Lu pakai aja diri sama. 2 detik lagi si Ijem berhasil mendapatkan si Donat. Si Donat ditanya sama si Ijem, siapa yang ngasih bom? Nah, si Donat anak kecil, dia nggak mungkin bohong dong. Pak Sarkawi sama Toib, Tante Ijem. Si Ijem kemanasan dilapor ke polisi. Kita bakal berurusan sama polisi nih. Paling nggak terus kecil-kecilan penjaranya seumur hidup. Kalau masalah polisi, gue nggak khawatir Yip. Lu kan tahu, gue alumni penjara. Jadi polisi mah gue banyak yang friend. Yang gue takutin masalahnya Ijem. Lu tau nggak? Waktu Ijem jadi bini gue, uang belanja kurang dikit aja. Pisau yang keluar. Aduh, gue nggak bisa bayangin kalau dia tahu bahwa gue yang naruh bom di rumahnya. Hancur gue Yip. Aduh. Pasar Kawi tenang aja kalau urusan Ijem. Biar gini-gini, walaupun belum pernah jadi lakinya, selak beluknya si Ijem, ayah udah tahu. Sampai ke tempat rahasianya juga ayah udah tahu. Yang jadi permasalahan polisinya nih. Kan Pasar Kawi alumni penjaraan. Ayah pasti dibela dong di depan jenderal-jenderal sama kolonel. Terima kasih Yip, lu bantuin gue. Tapi kalau masalah polisi, itu urusan masing-masing dong. Ini masalah genting toh Yip. Kalau misalnya lu mau dipenjara seumur hidup, itu urusan lu. Begitu. Bukan urusan gue. Yang penting sama polisi, gue aman. Terus ngerti hidup toh Yip. Hidup. Hidup untuk mampus. Sekarang kalian Bunda mandikan. Ayo. Duduk dulu. Ayo cepat. Ayo. Jangan rebutan nih. Aduh. Gila. Bunda. Hah, Leila. Ya. Oh, sudah bangun ke anak Bunda? Ada apa ke? Bunda Lala lapar, Mam. Oh, lapar. Sekejap ya. Nanti Bunda masakan buat Laila. Laila tak boleh lat makan. Nanti tertular Ma. Ya? Didu, Memet. Bunda.
Kita berdua udah siap dipakein sabun terus dilap-lapin. Didu juga. Bukan begitu, Memet, Didu. Bunda nih harus masak dulu untuk Laila karena Laila tak boleh lat makan. Nanti katu lama. Jadi Memet sama Didu tunggu sebentar mandinya ya. Bunda ke dapur dulu. Iya bunda, iya. Bunda Nur benar-benar calon ibu tiri yang sempurna, perfect. Iya, bener banget bang. Lela aja pas lagi tidur ya, dinyanyiin. Terus deh gitu, dielus-elus. Lela sampai tidurnya tuh nyenyak banget deh. Kalau masa percobaan 3 bulan nih rasanya pendek sekali. Didu kan belum sempurna, menikmati disuapin, dimandiin, dan lain-lainnya. Gimana kalau misalnya kita bilang sama Babe kalau masa percobaannya itu ditambah 3 bulan lagi, jadi 6 bulan. Setuju. Sekarang kita temuin Babe ya. Iya. Baba di mana? Yuk. Baba, ada yang perlu mau dicakapkan nih, Be. Nggak ada yang perlu dicakap-cakapin. Gue yang mau ngomong sama lu pade. Duduk. Lu ngerti nggak bedanya duduk sama jongkok? Ya, ngotor-ngotorin aja, Be. Lela, kenapa nih abang-abang lu kayak celengan semar begini telanjang-telanjang? Babe tak menyimak nih. Kita berdua sama Bang Memet sudah ada kesepakatan, agreement dengan Bunda Nur. Selesai satu lagu, mandi sekejap. Selesai satu lagu, mandi sekejap. Enak nih. Nih, jadi udah puas kan? Hah? Udah puas kan lu pade? Sekarang mau lu apa? Gue udah ngeliat pakai mata kepala gue sendiri. Kasih sayang si Nur tuh udah jauh lebih dari ibu kandung. Gue nih yang sengsara nih, kagak pernah diperhatiin. Boro-boro dibikinin roti. Kupi aja kagak pernah. Babe nggak tahu sih, Be. Di balik kasih sayang yang diberikan Bunda Nur terhadap kita, ternyata ada sesuatu yang mencurigakan, Be. Ya nggak? Iya Be, waktu Lela lagi tidur Be, kan dia kan nyanyiin gitu kan nih Be, ngelus-ngelus. Terus Lela tuh belum tidur-tidur amat. Lela ngintip-ngintip dikit. Dia ngajak-ngajakin Lela gitu Be. Gitu-gitu. Sama Didu. Waktu Bunda Nur mandiin Didu nih, tak digosok dengan tangannya yang halus, tapi pakai cakar kukunya, dicakar-cakar dengan kasar. Mamat yang lebih parah, Be. Waktu Mamat latihan nyanyi, udah tahu Mamat suaranya pales, dibiarin aja. Apa itu bukti seorang ibu yang baik, Be? Jadi sekarang bagaimana maksudnya? Nah, itu kan perlu waktu Be. Makanya masa percobaan Bunda Nur itu kita minta diperpanjang 3 bulan lagi, jadi 6 bulan Be. Maksud lu apa? Perpanjangan waktu 3 bulan jadi 6 bulan. Ya terus gua garing aja begini. Enggak deh, mendingan 6 bulan gua tinggalin di rumah. Gua pulang lagi. Lu semua kudu pada setuju gua kawin sama si Nur. Laila, makanan dah ready. Ayo, bagaimana acara TV-nya? Bagus. Apaan? Tuh, Mami tuh Pi, udah marah-marah tuh di belakang. Mi, Papi udah pulang. Heh, lu keterlaluan ya. Lu fitnah gue sama Mr. Wahyu. Segala gunung gue lu bilang ada 3. Makanya dia bikin kutang gue, mangkoknya ada 3. Lah, emang ada 3? 1, 2, 3. Ih, lu emang kelewatan. Pokoknya sekarang gue minta cerai. Cerai? Nggak usah cerai. Nih, duit 500.000. Jangan cerai ya. Duit dari mana nih? Pasti lu korupsi lagi dah. Ogah. Gua kagak mau. Sembarangan aja lu hasil korupsi. Ini hasil keringet kita berdua. Waktu bikin si donat, kan kita keringetan berdua. Nah, si donat gua tukar guling sama jam tangan. Jam tangannya gua jual, laku 1 juta. Nah, lu 500, gua 500. Boleh. Kalau gitu, kita bikin 2 lagi aja model si donat. Pasti cepet laku tuh ditukar jam tangan. Ya, boleh. Udah, mau bikin anak tengah hari bolong. Yang ada ntar anak lo gosong. Gue ada urusan dulu. Yuk, pasti papi lu dapat proyek lagi. Nanti kita langsung beli TV yang gede. Lo kagak perlu nonton TV kecil lagi dah. Oke, Mi. Ya. Lo pasti bisa dong. Bisa. Lu tahu aja nyalurin bakat gue, Yip. Tapi lu bantu macul-macul ya. Tenang, lo yang macul, gue yang ngedesain semuanya.
Oke. Lekaslah Leila, masuk sekali lagi. Aduh, Lela, lu makan jangan kelemar-kelemar begitu. Kita berdua ini udah nggak tahan lagi pengen dimandiin, tau nggak lo? Iya, Laila. Baba ndak kemana? Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah kau sesal cerita nan sedih. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Kenapa tuh, Baba? Sudahlah, lagi konsleting Bunda. Nanti kalau tak konsleting, balik sendiri tuh Baba. Bunda, dari pagi kan dia belum makan. Paling jauh dia ke perapatan, ke warteg. Makan, ya nggak? Laila, lama nih, cepetan lah nih. Andai kata gue balik 6 bulan lagi dan kawin sama si Nur, pasti Nur tetap berikan kasih sayang sama tuh begundal-begundal. Yang ada gue hidup kekeringan nafkah batin. Gue harus membuat keputusan. Di mana bos lu si Toyib ya? Jangan-jangan dia bertualang lagi nih. Gara-gara kagak kawin sama si Lela. Apa jangan-jangan dia bunuh diri? Ah, kagak mungkin, Le. Kagak mungkin dia bunuh diri. Lo bener nih bisa ngejahit. Gak percaya. Apa perlu gue liatin ijazah dengan nilai A dari Zaitun? Ibu mau menjahit apa? Begini ceritanya. Gue seumur-umur belum pernah pergi ke puncak. Jadi, gue mau bikin baju yang cocok buat di sana. Miskin amat, udah tua belum pernah ke puncak. Lo jangan kurang ajar ya sama gue ya. Gue kesini niatnya mau ngejahit. Iya, jangan marah. Mau pesanan modal apa nih? Gue mau bikin baju yang tertutup supaya gue nggak kedinginan di sana. Oh, yang ketutup ya? Yeah. Bisa gampang. Ya udah, kapan kelarnya nih? Ntar sore ya. Ya, ntar sore gue balik lagi ya. Beres. Yuk. Zaitun udah pulang angon. Kepolo, Zaitun. Lu dasar bule udik ngomong diputus-putus gitu. Pengertiannya jadi salah. Bikin gua tersinggung, tahu? Gimana? Udah dapat orderan belum? Udah dong. Ini pesanan kedua. Baju ketutup buat di puncak. Wah, hokinya gedean lu daripada gue ya. Gue seminggu aja mau dapat atu. Waduh, lu berbakat loh. Siapa takut? Tante Zaitun. Lu nangis apa bingung sih? Nangis. Kenapa lu nangis? Bang Toyib. Kenapa masih Toyib? Bang Toyib gantung diri di pohon depan rumah ayah. Lu yuk ngomong yang bener dong. Gantung diri lagi lo Iya, lidahnya aja sampai kayak begini nih. Aduh, si Toyib jadi mati deh. Ini pasti gara-gara kagak jadi kawin sama si Lela. Gue pikir dia bohongan, nggak taunya dia beneran. Gue pikir dia cuma ngancam-ngancam doang. Terus gimana? Mayatnya si Toyib udah diturunin belum dari pohon? Udah diturunin. Malahan udah dikubur sama Papi Patrick. Dikubur sama si Patrick? Kurang ajar tuh si Patrick. Gue belum lihat anak gue. Gue belum lihat mayatnya kayak gimana udah dikubur. Kalau gitu harus dibongkar lagi kuburannya. Dana, gue cari-cari lo ternyata ada di sini lo ya. Lo kagak lihat apa nih? Badan gue gatel-gatel. Udah garuk-garuk mulu kayak monyet gara-gara bom lo. Lo bilang itu es mambo. Kagak taunya itu bom gatel-gatel. Sekarang gue mau tanya, dari mana tuh bomnya? Pasar Kawi sama Bang Toyib. Astagfirullahaladzim. Apa maksud mereka ngirim bom ke gue? Kagak bisa. Gue harus lapor polisi. Papi, kita dibayar nggak nih sama si Toyib? Ya dibayar sih dibayar. Cuman diutangin. Patrick, mana si Toyib anak gue? Patrick!
Beneran di kuburan anak gue si Taib. Si Taib benar-benar mati. Aduh ye. Udah lu jangan banyak ngomong. Kenapa lo main ngubur-nguburin anak gue? Kakak izin gue dulu. Pokoknya gue gak mau tahu dibongkar. Dibongkar kuburannya dibongkar. Apa itu? Taib kan matinya gantung diri. Orang yang matinya gantung diri itu kan gak diridhoi Tuhan. Kata orang kalau nggak buru-buru dikubur jadi pocong Po Zaitun. Gue gak mau tahu. Gue mau nyium anak gue. Gue mau nyium anak gue dibongkar. Dibongkar kuburannya dibongkar. Saya berani aja bongkar Po Zaitun. Ntar kalau saya bongkar udah bukan Taib jadi pocong. Iya juga ya. Sampai mak gue juga digoblokin. Kagak nyangka si Patrick aktingnya jago juga. Tolong diceritain kenapa si Taib wafat. Ceritanya begini Po, dia kan datang ke rumah bingung bener. Saya tanya, lu ngapa Yip? Gua gagal kawin sama Laila, katanya gitu. Terus masalah yang kedua, dia takut ditangkap polisi Po, soalnya dia ngebom rumahnya si Ijam. Kenapa lu tiba-tiba jadi kayak teroris gitu? Terus dia ninggalin wasiat gak? Wasiatnya dia maksa rambutan Aceh Lebak Po. Iya sama dong kalau gitu. Kemarin juga dia minta rambutan sama gue. Gue bilang kagak musim, makanya kagak gue kasih. Tahu gitu gue beliin aja di pasar induk ya. Giliran gue udah mampusnya baru perhatian. Minta kawin aja susah banget dari dulu-dulu. Dia yang repot mau kawin. Terus kan ayah cariin tuh rambutan, karena nggak dapet. Pas balik-balik dia udah gantung diri di pun rambutan. Aduh. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pulang-pulang, seberujung surat tak datang. Bang Taib! Bang Taib! Bang Taib! Berhenti. Bunda kenapa nggak disuruh yang lain aja sih belajarnya? Rasanya kuping Lala tuh mau pecah tau gak sih denger mereka nyanyi. Leila, janganlah begitu. Walaupun suara mereka nih seperti kaleng rombeng, tapi nadanya sudah mulai menyerempet dengan nada yang benar, yang diizinkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tak apalah. Iya Lele, jangan cakap gaduh dulu lah. Barangkali besok kita sudah masuk dapur rekaman, iya Bang Mamat? Iya. Bang Mamat sama Didu langsung album kelima, ya? Aduh, bodo amat. Bunda kenapa nggak ajarin yang lain aja sih biar nggak berisik? Aduh Leila, mereka nih lagi tanggung. Bunda tahu telinga Leila bisa retak kalau dengar suara mereka. Tapi tak apalah, Leila lebih baik tunggu saja di luar. Bagaimana, tak apa ya? Ya udah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pulang-pulang, setuju surat tak datang. Lu ngapain lagi dan nangis juga, aduh. Berisik. Bang Toib. 3 kali puasa. Lu tuh nangis apa nyanyi sih? Aduh, udah dong berhenti berisik, ada apaan? Bang Toib gantung diri di depan rumah ayah. Bang Toib kenapa? Gantung diri. Gak mungkin. Lu tuh kalau ngomong yang bener dong. Iya, bener. Lidahnya aja pakai begini. Pasti gara-gara gak jadi nikah sama gue deh. Bang Toib di mana sekarang? Udah dikubur di depan rumah. Yaudah, yang ke situ yuk. Cepetan. Ayo.
Jangan kenceng-kenceng nape? Udah kuping gue. Kasih dong gue kesempatan ngomong sama si Toyib. Toyib, anaknya, pahlawannya. Bobok yang tenang ya, Yip ya. Lu tuh sebenarnya berjasa buat Nya. Berjasa juga buat negara. Karena lu banyak menyimpan rahasia-rahasia. Lu jangan jadi pocong. Ya udah bener takut, bener ya. Lela. Buatnya. Bang Toyib ternyata benar-benar meninggal. Bang Toyib, Lela minta maaf ya. Lela banyak salah sama Bang Toyib. Lela nggak nyalain Bang Toyib kok. Kalau misalnya bukan gara-gara kebonya Bang Toyib hilang, kita pasti udah jadi nikah. Bang Toyib. Berisik banget sih nangisnya. Udah kuping gua tau kagak? Nih si Toyib mati gara-gara lo tau kagak? Sekarang aja lo baru mewek lo. Dengerin nih, 99% si Toyib bakal jadi pocong. Mudah-mudahan lo orang yang pertama dicekek lo sama si Toyib. Biarin Lela gak takut. Lela mau nungguin Bang Toyib aja walaupun Bang Toyib jadi pocong. Lela kangen. Bang Toyib. Tenang Lela, ntar malam kita bikin pertunjukan. Bang Toyib nggak bawa menyan kok. Ibu Ijem yang terhormat, sekali lagi saya tekankan, kepolisian saat ini dalam keadaan sibuk. Sibuk apaan sih? Perasaan Ijem ngeliat polisi cuma mondar-mandir doang, kerjaannya jalan-jalan. Jalan-jalan deh. Kriminalitas di negara ini sangat meningkat tajam. Pencurian, penipuan, perampokan terjadi di mana-mana. Apalagi korupsi. Sudah diambang batas toleransi. Jadi saya minta tolong sama Ibu Ijem. Masalah ece-ece ini tolong selesaikan dengan mantan suami Ibu sendiri. Kagak bisa. Enak aja. Mereka itu udah bikin aye gatel-gatel begini gara-gara bomnya. Udah kayak monyet nih gue. Kalau cuman gatel-gatel gitu kan bisa dibawa ke dokter. Kalau nggak punya duit, saya kasih duit. Tapi ngutang koperasi dulu. Kagak perlu. Pokoknya saya cuma minta itu yang namanya Toyib sama Sarkawi ditangkap, kalau perlu dipenjara. Kalau masalah Toyib mah tenang, pasti saya tangkap, nggak usah takut ya. Kalau Sarkawi nggak basi, nggak bisa, karena Sarkawi adalah agen rahasia kami. Apalagi dia saya perintahkan untuk mengungkap kasus BLBI yang sampai sekarang nggak pernah terungkap. Kalau Toyib mah kecil, pasti saya tangkap. Oh, jadi Sarkawi kagak bisa ditangkap? Iya. Yeah. Nggak bisa. Kagak apa-apa, biar saya ngurus dia sendiri. Makasih ya Pak. Soal bom gatal-gatal itu, saya sama sekali tidak terlibat, Pak. Saya tidak ikut campur. Itu dalangnya adalah Toyib, Pak. Jadi Toyib itu yang harus ditangkap, Pak. Terima kasih, Pak. Berani-berani lu ke rumah gue ya. Kita kan sudah bersumpah seumur hidup untuk bermusuhan. Ngapain lu ke rumah gue, ha? Iya sih. Cuma kalau gue cerita kenapa gue sampai datang kemari, ceritanya panjang, Wi. Gue datang di mari mau ngasih tahu sama lu bahwa si Nur emang bukan jodoh gue. Dia emang jodoh lu, Wi. Makanya rencana gue mau bikin surat-surat terima si Nur dari gue ke lu. Sama juga surat batal nikah gue sama si Nur. Gue minta tolong lu sampein ke dia ya. Jupri! Lu emang saudara gua, Jupri. Kayaknya kita harus mencabut sumpah kita bermusuhan seumur hidup. Mulai hari ini kita kembali menjadi saudara lagi, Jupri. Terus rencana lu mau kemana? Gue nggak tahu kemana gue harus pergi, Wi. Aduh, Jupri, gue ikut terharu, Jupri. Gue ikut sedih, ikut prihatin sama lu, Jupri.
Jadi gua sarankan sama lu Jupri untuk pergi selama-lamanya Jupri. Maksud lu ngedoain gua mati? Enggak, maksudnya lu pergi aja yang jauh Jupri. Untuk biaya hidup lu, jangan khawatir. Biar Sarkawi yang biayain, berapa aja lu mau. Ayo anak-anak, nanti kita pakai celun biar harus. Pakai bedak ya. Assalamualaikum. Bang Sarkawi Nista nih. Ada apa abang kesini? Waktu itu abang sudah fitnah Nur. Abang bilang Nur nih kuntilanak Malaysia. Kenapa abang kesini? Nur, abang itu kan memfitnah Nur karena cinta abang yang sangat besar untuk Nur Bulan Purnama. Tak ada cinta. Nur tak terima cinta dari siapapun. Karena sebentar lagi Nur akan married sama Bang Jupri. Nur nih sekarang lagi masa percobaan menjadi ibu tiri untuk anak-anak Nur. Jadi sekarang abang pergi. Abang keluar sana. Abang kemari untuk mengantar surat dari Bang Jupri untuk Nur Bulan Purnama. Ini suratnya Nur. Nur tak mau baca. Abang saja yang baca. Ini ada 2 surat Nur. Satu surat serah terima, satu lagi surat cinta. Yang abang bacain pertama surat serah terima. Surat serah terima. Saya yang bernama Jupri menyerahkan 1 unit janda dari Malaysia yang bernama Nur Bulan Purnama keluaran tahun 75 dalam keadaan siap pakai. Tertanda Jupri yang menerima Sarkawi. Semua sudah ditandatangani. Satu lagi ini surat cinta dari Jupri untuk Nur. Nanti dulu, Bang. Kenapa Bang Jupri sekasar ini? Kenapa dia tulis ini? Dia sudah memperlakukan wanita dengan rendah. Kenapa dia menyamakan wanita dengan mobil? Dihargai dengan per unit. Itu surat serah terima. Sekarang gua akan bacain surat cinta buat Nur Bulan Purnama dari Jupri. Kepada Nur Bulan Purnama. Nur, mulai detik ini saya menyatakan tidak cinta lagi kepada kamu. Dan saya akan membatalkan pernikahan kita. Tertanda Jupri. Suratnya. Tak ada gunanya selama ini. Nur menyayangi mereka. Iya, memang ada gunanya lu nyayangin tuyul-tuyul itu. Buat apa lagi? Masya Allah, udah gede juga. Hidup bantu Sarkawi. Cuma kasih mandi. Kita hajar Pak Sarkawi. Tahu ke, percuma nih bunda kasih sayang sama kalian. Jadi ini untuk kalian saja. Aduh, Bang Sarkawi. Iya. Nur tak menyangka begini jadinya. Iya, Nur. Nur jadi pecah kepribadian. Iya, Nur. Dalam kondisi hati Nur yang gundah gulana nih. Iya, Nur. Nur butuh seorang laki-laki untuk melindungi Nur. Kan ada Bang Sarkawi, Nur. Sekarang Nur pulang aja ke rumah abang ya. Boleh. Iya. Ayo abang antar. Toib, kok buru-buru bunuh diri? Kalau lu masih hidup, dalam 1 hari bisa dapat 3 janda. Kenapa lo nangis? Itu si Toib bunuh diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kalau masih hidup bisa dapat 3 janda dalam 1 hari. Ya udah, sekarang baju gue mana? Udah kelar belum? Ini baru selesai. Sini, gue cobain ya. Hah, bagus kan? Bagus, gue cobain dulu ya. Lu bantu gue. Silakan.
Bentar ya. Aku bantu ya. Bang. Bantu. Nah, nih. Pas kan? Pas, gimana pas? Pala gue nggak bisa tembus, tangan gue nggak bisa tembus. Dasar goblok lo gimana sih lo? Allah, memang lo yang pesan yang tertutup. Iya, tapi gue kayak gini. Aduh, aku ikut tuh ya baca. Lagi dicekek orang. Mati aja lo sekalian lagi si Toyib lo goblok lo. Sudahlah Nur, nggak usah dipikirin. Jupri itu emang gak ada otak orangnya. Lagi pula, dia pergi jauh banget. Gue modalin biar pergi dia. Terima kasih ya bang. Sekarang, Nur, rencananya apaan? Nur punya rencana mau balik saja ke kampung bang. Ya udah, kalau gitu ntar abang siapin tiket ke Malaysia. Kita berdua berangkat, gimana? Tak usahlah ke Malaysia bang. Antar saja Nur ke Sukabumi. Sukabumi? Semuhun akang, ti Cibadak. Dulu teh Nur pan tinggal di Malaysia jadi TKW. Sami atuh, akang mah Sukabumi oge. Oh, ti Sukabumi. Ti mana Sukabumi na akang? Cikukulu. Uluh, jodoh eta mah meni caket pisan Cikukulu jeung Cibadak. Nur. Cuma namanya jodoh. Ya kak. Meni lucu sih gak termos akang. Apaan? Ini sih petasan segede bom. Nih. Saha, eta ngebom. Bang Toib, Lela jadi teringat waktu kita pacaran di kali. Kita berpantun-pantunan. Indah sekali. Burung pipit terbang ke kali, ditangkap anak pakai tali. Sungguh pahit hidup begini. Mau ketemu kekasih harus mencuri-curi. Kecil ini bentar suaranya bang ngomong. Patrick, kenapa kagak ada yang dateng ngelawat Toib? Sabar aja Pujaitun, ntar nggak ada. Waalaikumsalam. Oh, iya makasih. Oh, iya makasih. Iya Pak. Makasih ya. Oh Pak, lumayan 200.000. Bang Naim, walaupun lukisan muka kita yang dilukis sama si bule goblok itu gak ada mirip-miripnya, tapi ini adalah bukti cinta terakhir kita. Kalau kita pernah bersama di atas kebun dan berjanji sehidup semati. Makanya itu Bang Toib, Lela minta Bang Toib datang ke sini. Walaupun Bang Toib berupa pocong kek atau genderuwo sekalipun, Lela tunggu dengan setulus hati. Bang Toib, Bang Toib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majoitun, maaf ya, Ai baru bisa datang. Ai 1 RW, 1 RT ikut berduka cita. Maaf soalnya laki Ai juga habis ketabrak Metro Mini. Mati. Ya ampun ya udah sumbangannya. Makasih. Maaf gua gak bisa nyumbang ya. Berapa itu? Ngaku aja dapetnya berapa? 500.000 Pujaitun. Aduh,
Emangnya gue kagak ngintip dari kacamata gue? Sumpah saya mau Pak Jitun, saya nggak bohong. Dasar lo setan lo. Jangan sampai gue gerbek lo ya. Gue tahu lo nyimpennya di mana lo. Ngaku kagak? Lo kan nyimpennya di sini kan? Gue lagi berkabung masih lo catat juga. Itu suara sulingnya Bang Toib. Berarti Bang Toib masih hadir di dunia ini. Bang Toib datang. Bang Toib! Bang Toib, Bang Toib, katanya mau jadi pocong, kok Bang Toib malah jadi bidadari laki-laki gini sih? Itulah Lela. Ternyata Bang Toib tidak diizinkan oleh Persatuan Pocong Indonesia. Syukurlah pihak Yunani memberikan izin Bang Toib menjadi bidadari laki-laki. Yang lebih populer disebut Angel, Chong, Liong, Asuh. Terus sekarang Bang Toib kesini mau ngapain? Itulah Lela. Ternyata Bang Toib di alam baka sana nggak tenang. Lela, padahal pernikahan kita sebenarnya udah sah. Saksinya aja yang rese. Masa gara-gara bahasa Melayu aja dibilang kagak sah. Makanya dari itu Lela, Bang Toib kesini ingin menjalankan tugas Bang Toib sebagai suami yang sah. Bang Toib ingin ajep. Jadi Bang Toib, masuk yuk kita ke kamar pengantin. Mantap, langsung kena mataharinya. Lela, akhirnya kita udah bisa menjalankan tugas kita sebagai suami istri. Gigi 5 tanpa berbet. Mentok Bang. Lela, waktu jua yang bisa memisahkan kita. Karena kita sudah beda alam. Makanya dari itu Bang Toib mohon pamit. Nanti kalau Bang Toib pengen, Bang Toib bisa balik lagi kan? Atau Lela, kalau misalnya Alia juga kepengen, Lela tinggal SMS Bang Toib di atas. Sebagai isyarat perpisahan, tolong pasang kembang api ini. Tapi kan Lela nggak bawa korek Bang. Oh, ada. Bang Toib tadi kebetulan lewat warung Bang Udin. Lela, kalau begitu Bang Toib mau izin balik ke alam baka lagi ya. Selamat tinggal sayang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.